原因，第一个是物理现象造成的。 Kemudian faktor penyebab penyakit, faktor eksternal dari luar badan kita. Pertama adalah uli itu adalah faktor fisika, faktor fisik. 譬如说创伤啊、骨折啊、烫伤啊。 Contohnya orang terbentur, maka terjadi dia memar, bengkak, atau mungkin tulangnya fraktur, terjadi retak, atau orang yang tersiram atau air panas ataupun minyak panas, luka bakar. 第二就是化学现象。 Faktor eksternal kedua penyebab penyakit adalah faktor kimiawi. 我们知道做化疗的人会有很多副作用啊。 Orang yang harus lakukan kemoterapi umumnya mereka akan menderita apa? Side effect dari kimia. 药吃多了也会有很多的副作用。 Demikian pula obat-obatan kalau kita makan jangka panjang pasti kita akan merasakan juga efek samping. 那个就是一种化学现象。 Efek seperti itu kita bilang sebagai faktor eksternal yang kedua, yaitu faktor kimiawi. 那第三，生物性的，比如说之前的 COVID 啊，还是 SARS 啊，B 型肝炎啊，还是流行感冒啊，这些就是生物性。 Faktor eksternal penyebab penyakit. Faktor yang ketiga itu adalah mikrobiologi, mikroba, yaitu dari yang halus-halus punya mikrobiologi dan mikroorganisme. Contohnya adalah virus. Pada waktu belasan 15 tahun yang lalu ada wabah SARS. Di Indonesia mungkin tidak ada korban, jadi kita nggak merasakan. Tapi 2-3 tahun ini COVID semua orang ketakutan. Padahal virusnya itu nggak kelihatan. Lalu demam, lalu flu juga itu virus yang bisa menular. Tapi di Indonesia mungkin flu biasa nggak dianggap apa-apa, ya nggak berbahaya. Nah seperti ini adalah mikroorganisme, faktor yang ketiga. 刚刚我师兄也有谈到啊，用电话去调整。 Tadi salah satu testimoni bilang apa? Oh saya tahunya longevitologi karena melihat orang terapi pakai telepon HP, tempel sini, tempel sana, lagi apa? 那个是高级班的课程里面，老师才会教你。 Nah, caranya gimana? Kenapa mesti lakukan itu? Advance class. 比如说我们住这里，那一个病患住新加坡，你就可以透过电话的 APP 当中帮他治疗。 Yaitu apabila kalau kita berada di tempat yang berbeda dengan pasien yang kita mau tolong, apakah keluarga atau siapa, saudara, kota lain, ataukah mungkin di Singapura, bisa nggak jarak jauh? Bisa, salah satunya lewat telepon. 那刚刚我们师姐又讲到脑瘤开刀的问题。 Kemudian juga satu testimoni tadi bilang lakukan apa? Operasi tumor, begitu ya, tumor di otak di sebelah kanan dan di sebelah kiri. 做长生学，任何的开刀，一开完刀马上可以调整。 Apabila ada kasus atau ada keluarga siapa yang harus operasi, maka selesainya operasi kalau bisa sesegera mungkin kita terapi. 通常身体任何一个部位开完刀，肯定会痛会肿。 Orang paskanya operasi itu biasanya di tempat luka jahitan pasti bisa bengkak, bisa sakit. 那如果你马上跟他调整，绝大部分的人开刀那个部位不会痛，不会肿。 Dan kalau kita siap sedia, begitu keluar dari operasi, mungkin orangnya masih bius ya, masih belum sadar, tapi kita boleh terapi. Sebagian besar orang dia tidak akan bengkak, tidak akan sakit setelah dia sadar. 医学上的观念，气不通则痛，血不通则肿。 Karena di dalam prinsipnya ilmu pengobatan, apabila qi itu energi berjalan tidak lancar di tubuh kita, pasti akan nyeri, sakit, linu dan seterusnya. Dan kalau shui putung, kalau darah itu jalan tidak lancar, tempat tidak lancar akan bengkak. 你马上帮他调整，他的气血很快就会通畅，所以
就不容易肿，不容易痛。 Maka pasca operasi di tempat ada luka jahitan, sesegera mungkin terapi. Begitu dia keluar dari kamar operasi, sehingga kita melancarkan energi, melancarkan darah, sehingga dia tempatnya operasi itu tidak bengkak dan tidak sakit nantinya. 所以以后到医院去探病啊，如果你的朋友刚好在那边，哎呦哎呦哎呦，就是机会来了，机会来了。 Maka kalau kita pas ke rumah sakit, besuk orang, kunjungi orang sakit, apakah teman, saudara, ataupun tetangga, maka pada waktu mereka bilang, wah, gua lagi sakit, apakah barusan dilakukan tindakan, itulah kesempatan turun tangan terapi. 你就7号跟患部跟他调整嘛。 Terapi di mana? Kalau saya bilang tempatnya sakit keluhan dia dan 7. 很多人在几分钟之后就不痛了。 Jadi pada saat dia lagi sakit-sakit itulah jangan terlalu tunggu lama. Tanyain, boleh nggak saya bantu terapi tempat sakit dan sakit 7. Dalam hitungan menit dia akan mereda saja. 还有，要进去开刀之前，也可以帮他调整。 Kalau kita kebetulan orang dekat, ya keluarga misalnya mau operasi, sebelum masuk kamar operasi kita boleh terapi dulu. 你可以让他开刀会比较顺利，流的血也会比较少。 Terapi dulu untuk apa? Toh masuk ke kamar operasi pasti dilakukan tindakan supaya prosesnya operasi itu bisa lancar dan juga kalau terjadi pendarahan tidak ekstrim. Pendarahannya nanti gampang berhenti. 那他也讲到骨质疏松症的问题。 Kemudian tadi yang operasi tumor otak, tumor kepala, kan katanya ada keluhan osteoporosis, keroposan tulang. 哪里比较不好，就调患部跟第7穴道。 Keluhan tulang keropos, tempat mana yang paling sakit? Tempat di situ satu tangan, yang kedua di 7. 去加强肾脏。 Setelah itu kedua tangan terapi di posisi ginjal kiri kanan. 如果一个骨质疏松症，他没有讲哪一个地方， Kalau ketemu kasus osteoporosis, tapi dia nggak bilang tempat mana yang sakit, 你就可以针对他整个脊椎骨帮他调整。 maka kita terapi secara umum di tulang belakang dari atas ruas leher sampai paling bawah ruasnya tulang ekor. 然后针对他2个肾脏，再跟他加强。 Setelah itu terapi menguatkan ginjal kiri kanan. 啊，那如果有一些老人家骨折，你跟他调整了，他的骨质在生长，速度会很快。 Nah kalau misalnya orang tua yang pernah jatuh atau tulangnya pernah retak, itu kan biasanya tempat itu agak susah untuk bisa pulih. Terapi di tempat tersebut, maka dia punya regenerasi sel-selnya bisa lebih cepat. Jadi lebih cepat rapat atau pulih. 骨质生长得很快，它的骨头才能够很快的接起来。 Guce itu fraktur, ya, retak atau patahnya tulang. Terapi di situ supaya mendorong regenerasi sel itu lebih aktif, lebih cepat. Tempat-tempat yang luka, semoga dia cepat rapat sendiri, tersambung. 所以重点在7号患部加强肾脏。 Jadi kalau ada kasusnya retak tulang, terutama orang tua, susah dia untuk pulih, nggak gampang. Terapi di mana? Tempatnya luka atau tempatnya retaknya tulang. 7, setelah itu ginjal kiri kanan dari belakang. 好，内在会生病的原因有循环、排泄代谢跟免疫系统的问题。 Kita ulangi, faktor penyebab penyakit internal, faktor dari dalam badan kita. 3 hal atau 3 faktor. Pertama adalah sistem sirkulasi tidak lancar, orang sakit. Kedua adalah sistem pembuangan tidak lancar, orang yang bisa sakit. Yang ketiga sistem imun, immunity, kekebalan daya tahan tidak bagus juga bisa sakit. 一般的人啊，对免疫系统的认知，经常只是在认为消灭、杀死细菌、病毒的能力而已。 Umumnya orang berpandangan sistem imun, sistem daya tahan penyakit itu adalah
kemampuan kita melawan kuman, bakteri, virus, benar? Kan gitu ya. Kemampuan saya lawan penyebab penyakit dari luar, melawan serangan kuman, bakteri, virus. 其实不单单是这样， Sebenarnya sistem imun dia punya scope of work, bidang kerjanya bukan cuma itu. 免疫系统要消灭杀死病菌之前，它在身体里面，它要去巡逻啊。 Jadi sebelum terjadinya sistem imun melawan kuman, bakteri maupun virus itu, di depannya sudah banyak rentetan dia punya fungsi yang dilakukan. Pertama adalah dia ada sistem patroli. 在巡逻的过程，它就必须去分辨好人还是坏人。 Patroli itu artinya deteksi. Ada nggak benda-benda asing yang datang dari luar atau yang membahayakan, lalu dia identifikasi. 所谓细菌啊，并不是所有的细菌都是坏的，也有一些好的。 Apakah kuman, bakteri atau apa? Dan bukan berarti bakteri itu pasti bakteri yang berbahaya. Bakteri pun dia harus identifikasi. Ada bakteri yang tidak berbahaya. 就好像我们很多人会去买益生菌来吃。 Contohnya ada bakteri yang kita sengaja beli untuk kita minum. Tahu nggak apa? Yakult. Probiotik. Hah? Yogurt? Yakult? Oh ya. 那些就是好的细菌嘛。 Jadi yang di dalam situ bakteri kan berjuta atau ratusan juta gitu banyak. Itu termasuk bakteri yang bermanfaat, yang berguna buat proses Yogurt. 像新冠肺炎啊，或是流行感冒啊，或是肝炎啊，那些就是坏的细菌嘛。 Kalau virus dari coronavirus, virus yang menyebabkan wabah SARS, atau yang menyebabkan hepatitis B, virus-virus itu berbahaya yang kita lawan dari sistem imun. 我们的免疫系统，它要去